mereka sholat menghadap ke arah batu itu dari seluruh dunia. Mereka bilang, kami tidak menyembah Ka'bah, itu cuma arah kiblat, titik temu, simbol persatuan. Oke, kita terima argumen itu sebagai argumen yang valid. Tapi, kenapa kalian tidak bisa menerima argumen yang sama dari orang Katolik? Ketika kami berlutut menghadap patung Yesus atau tabernakel, kami juga bisa bilang, dan memang itu ajaran kami. Kami tidak menyembah patung. Ini cuma titik fokus atau kiblat hati kami kepada Tuhan. Ini simbol kehadiran Tuhan. Kenapa argumen cuma arah atau cuma simbol berlaku halal buat kalian, tapi haram dan syirik buat kami? Kenapa kalau kalian sujud ke arah kotak batu hitam dibilang puncak tauhid, tapi kalau kami sujud ke arah salib dibilang musyrik penyembah berhala? Ini standar ganda yang menjijikan. Kalian memonopoli kebenaran dengan logika yang curang dan tidak adil. Kalau kalian boleh punya kiblat fisik berupa bangunan batu Ka'bah, kami juga boleh punya kiblat visual berupa patung atau salib. Bahkan kiblat kami lebih bermakna secara teologis. Salib menggambarkan kasih Allah yang berkorban, penderitaan yang menyelamatkan. Ka'bah cuma kotak batu kosong yang dulunya berisi berhala, yang sekarang cuma berisi tiang kayu dan kain. Mana simbol yang lebih menginspirasi kasih dan pertobatan? Gambar penderitaan Tuhan yang nyata atau kotak batu yang bisu? Kaum intoleran sering merasa agama mereka paling murni karena bebas patung atau anikonik. Mereka merasa superior karena masjid mereka kosong melompong, cuma ada kaligrafi. Tapi kekosongan visual itu digantikan dengan obsesi fisik yang lain yang lebih parah. Obsesi pada arah mata angin, kiblat, obsesi pada gerakan fisik. Sholat harus rapat, gerakan harus pas, obsesi pada air wudhu, obsesi pada batu hitam. Agama mereka sangat fisikalis. Kesalehan diukur dari hal-hal fisik dan geografis. Katolik, dengan segala patung, ikon, kaca patri dan gambarnya, justru bertujuan untuk melampaui fisik. Gambar membantu kita untuk masuk ke meditasi rohani. Kita tidak berhenti di gambar, kita tembus ke surga. Patung Bunda Maria membuat kita merenungkan kerendahan hati. Salib membuat kita merenungkan pengorbanan. Tuduhan berhala sebenarnya adalah proyeksi ketakutan mereka sendiri. Mereka takut jatuh ke dalam penyembahan berhala karena teologi mereka tentang Tuhan sangat abstrak, jauh dan tidak bisa dibayangkan. Sehingga mereka butuh pegangan fisik yang konkret seperti batu, arah, dan bahasa Arab. Katolik tidak takut patung karena kita tahu Tuhan sudah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah bisa dilihat, diraba, dan didengar dalam Yesus. Maka membuat patung Yesus adalah konsekuensi logis dari iman akan inkarnasi. Menolak patung Yesus berarti menolak kenyataan sejarah bahwa Tuhan pernah menjadi manusia. Jadi, ikonoklasme atau gerakan anti patung mereka sebenarnya adalah bentuk penolakan teologis terhadap sejarah keselamatan Allah yang menjadi daging. Mari kita bahas juga konsep latria dan dulia lebih dalam. Dalam tradisi umum, kita memberi hormat pada bendera merah putih saat upacara. Kita berdiri tegak, hormat tangan. Apakah kita menyembah kain merah putih itu? Apakah kita menganggap kain itu Tuhan? Tidak, itu simbol negara. Penghormatan kita tertuju pada negara Indonesia, bukan pada kainnya. Itu namanya dulia sipil. Nah, orang Katolik melakukan hal yang sama pada patung. Kita hormat, kita cium, kita berlutut, sebagai tanda cinta pada yang digambarkan. Orang Islam pun melakukan dulia pada Hajar Aswad dan Ka'bah. Mereka mencium, mengusap, dan menjadikan pusat hidup. Tapi mereka malu mengakuinya sebagai penghormatan, dan malah terjebak dalam fanatisme